Mengelola pemerintahan daerah tentunya berbeda dengan pengelolaan kerajaan. Bupati bukanlah raja yang selalu ingin dihormati, dipatuhi dan dilayani oleh rakyatnya. Bupati dan wakil bupati diberikan fasilitas yang sangat mewah, gaji yang cukup besar dari uang rakyat. Karenanya bupati dan wakil bupati haruslah memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Pelayan rakyat yang selalu menyempatkan waktu untuk mendengar keluhan rakyatnya. Pelayan rakyat yang ramah, bertutur kata lembut dan berakhlak baik. Pelayan rakyat yang berkomitmen mewujudkan Indramayu yang adil, makmur, sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, kami telah mengunjungi semua desa di Indramayu. Kami telah mengunjungi lebih dari 1.700 tempat yang tersebar di Indramayu. Kami telah mendengarkan masukan-masukan dari para alim ulama, tapi kami juga mendengar keluhan dari para petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, guru honorer, seniman, anak-anak muda, keluhan pengusaha dan kelompok sosial masyarakat lainnya. Ibu Nina yang saya hormati, saya tentu tidak berani menjelek-jelekan Ibu sebagai bupati, tapi pada kenyataannya selama saya turun ke masyarakat, saya melihat masih banyak sekali keluhan. Sawah yang kering, sawah yang tidak bisa panen, gagal panen, susahnya mendapatkan pupuk, dangkalnya muara, sulitnya melaut, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya perizinan, lambatnya perbaikan jalan yang rusak dan gelap, sampah yang menumpuk. Masih banyak anak yang putus sekolah, dan sekarang Indramayu menjadi salah satu kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Ini semua harus dikerjakan dengan sesegera mungkin penyelesaiannya. Tidak mungkin semua itu dikerjakan oleh bupati yang solo karir. Bupati dan wakil bupati harus berbagi tugas, Ibu, Bapak. Tidak boleh lagi ada sedikit-sedikit pecat, sedikit-sedikit mutasi, sedikit-sedikit lapor polisi. Tidak boleh lagi ada jabatan yang kosong dan dirangkap. Tidak boleh ada guru-guru yang dijadikan alat politik dan ASN yang lainnya. Oleh karena itu, kami paslon nomor 2, insya Allah Luki saya siap menjadi pelayan rakyat yang amanah. Indramayu insya Allah bisa terbebas dari belenggu keterpurukan. Kami berharap Indramayu berkembang dan maju. Kami ingin mengedepankan nilai-nilai religius, Indramayu yang bahagia sejahtera warganya, Indramayu yang aman, nyaman. Oleh karena itu visi kami adalah visi Newong Reang berbarengan beberes Indramayu, mewujudkan Indramayu yang religius, berekonomi kerakyatan, aman, nyaman dan gotong royong. Adapun misi kami adalah 1. Menguatkan nilai-nilai religius, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan ekonomi kerakyatan, 3. Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel dan profesional, 5. Meningkatkan semangat gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkopimda, yang kami hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, juga panelis, tidak lupa pasangan calon nomor 1 dan 2, juga hadirin sekalian dan seluruh masyarakat Indramayu yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pada masa pandangan kami pada masa jabatan yang harusnya 5 tahun, saya hanya kena 3,5 tahun. Pastinya kami menemukan setidaknya 12 isu-isu strategis yang menjadi tantangan Indramayu diperhadapkan dengan RPJPD Indramayu, dan untuk dapat menyelesaikan isu strategis Kabupaten Indramayu yang sedang dihadapi, pasangan Nina Tobroni menganggap penting untuk melanjutkan visi terwujudnya Indramayu yang bersih, religius, maju, adil, makmur, tangguh dan hebat, dengan misi Sabta Nata Mulia Jaya yang berarti 7 tatanan menuju kemakmuran dan kejayaan masyarakat Indramayu, yang pastinya semua diselaraskan yang akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mewujudkan visi dan misi yang kami sampaikan akan dicapai dilaksanakan dengan komitmen, dengan melaksanakan program dan target capaian pada 18 bidang, dengan 99 program prioritas dibagi berdasarkan skala prioritas pada masing-masing bidangnya. Dan sebagai daya dukung terhadap akses pelayanan publik yang efektif dan efisien, kami akan melanjutkan 10 program unggulan yang selama ini sudah berhasil, tentu dengan beberapa penyempurnaan dan evaluasi, dengan tetap mengikuti berbagai macam regulasi yang terkait dengan pelaksanaannya, dengan 10 program unggulan kami, yaitu ICETA Indramayu Cepat Tanggap, Ledik Lebu Digital, Dekat Desa KB Terang,
Dokmaru, dokter masuk rumah, peri perempuan berdikari, lada lacak aset daerah, jaket kejar paket, krucil kredit usaha kecil, peran pemerintah yang transparan, pari pangan mandiri, sebuah program untuk menciptakan kedaulatan pangan menuju Indramayu sebagai lumbung pangan nasional dan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Dalam 3,5 tahun masa pemerintahan Indramayu bermartabat, alhamdulillah Indramayu sudah banyak penghargaan yang kami peroleh. Ada 14 prestasi dan 21 penghargaan. Penghargaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 4 nasional, terbaik se-Jawa Barat dan 99,9% tercovernya BPJS Kesehatan Masyarakat Indramayu. Penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan APBD, reformasi birokrasi dalam pelaksanaan merit system, pengendalian inflasi daerah dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja berkat kerja keras super tim yang patut kami apresiasi dengan ucapan terima kasih. Semua yang kami kerjakan sepenuhnya kami dedikasikan untuk masyarakat Indramayu. Demikian yang bisa kami sampaikan visi misi dan program unggulan. Kami percaya bahwa dengan kerjasama semua stakeholder, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, para pemuka agama, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, tokoh perempuan, pelaku seni budaya, insan pers, generasi muda dan dukungan seluruh rakyat Indramayu, pastinya misi dan visi kami akan tercapai dengan baik menuju Indramayu untuk berkelanjutan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, guru honorer, seniman, anak-anak muda, keluhan pengusaha dan kelompok sosial masyarakat lainnya. Ibu Nina yang saya hormati, saya tentu tidak berani menjelek-jelekan Ibu sebagai Bupati, tapi pada kenyataannya selama saya turun ke masyarakat, saya melihat masih banyak sekali keluhan, sawah yang kering, sawah yang tidak bisa panen, gagal panen, susahnya mendapatkan pupuk, dangkalnya muara, sulitnya melaut, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya perizinan, lambatnya perbaikan jalan yang rusak dan gelap, sampah yang menumpuk. Masih banyak anak yang putus sekolah, dan sekarang Indramayu menjadi salah satu kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Ini semua harus dikerjakan dengan sesegera mungkin penyelesaiannya. Tidak mungkin semua itu dikerjakan oleh bupati yang solo karir. Bupati dan wakil bupati harus berbagi tugas, Ibu, Bapak. Tidak boleh lagi ada sedikit-sedikit pecat, sedikit-sedikit mutasi, sedikit-sedikit lapor polisi. Tidak boleh lagi ada jabatan yang kosong dan dirangkap. Tidak boleh ada guru-guru yang dijadikan alat politik dan ASN yang lainnya. Oleh karena itu, kami paslon nomor 2, insya Allah Luki saya siap menjadi pelayan rakyat yang amanah. Indramayu insya Allah bisa terbebas dari belenggu keterpurukan. Kami berharap Indramayu berkembang dan maju. Kami ingin mengedepankan nilai-nilai religius, Indramayu yang bahagia sejahtera warganya, Indramayu yang aman, nyaman. Oleh karena itu visi kami adalah visi Newong Reang berbarengan beberes Indramayu, mewujudkan Indramayu yang religius, berekonomi kerakyatan, aman, nyaman dan gotong royong. Adapun misi kami adalah 1. Menguatkan nilai-nilai religius, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan ekonomi kerakyatan, 3. Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel dan profesional, 5. Meningkatkan semangat gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pada masa pandangan kami pada masa jabatan yang harusnya 5 tahun, saya hanya kena 3,5 tahun. Pastinya kami menemukan setidaknya 12 isu-isu strategis yang menjadi tantangan Indramayu diperhadapkan dengan RPJPD Indramayu, dan untuk dapat menyelesaikan isu strategis Kabupaten Indramayu yang sedang dihadapi, pasangan Nina Tobroni menganggap penting untuk melanjutkan visi terwujudnya Indramayu yang bersih, religius, maju, adil, makmur, tangguh, dan hebat. Dengan misi Sabta Nata Mulia Jaya yang berarti 7 tatanan menuju kemakmuran dan kejayaan masyarakat Indramayu. Yang pastinya semua diselaraskan yang akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mewujudkan visi dan misi yang kami sampaikan akan dicapai dilaksanakan dengan komitmen, dengan melaksanakan program dan target capaian pada 18 bidang, dengan 99 program prioritas dibagi berdasarkan skala prioritas pada masing-masing bidangnya.
Dan sebagai daya dukung terhadap akses pelayanan publik yang efektif dan efisien, kami akan melanjutkan 10 program unggulan yang selama ini sudah berhasil, tentu dengan beberapa penyempurnaan dan evaluasi dengan tetap mengikuti berbagai macam regulasi yang terkait dengan pelaksanaannya dengan 10 program unggulan kami, yaitu ICETA Indramayu Cepat Tanggap, Ledik Lebu Digital, Dekat Desa KB Terang, Dokmaru Dokter Masuk Rumah Peri Perempuan Berdikari, Lada Lacak Aset Daerah, Jaket Kejar Paket, Krucil Kredit Usaha Kecil, Peran Pemerintah yang Transparan, Pari Pangan Mandiri, sebuah program untuk menciptakan kedaulatan pangan menuju Indramayu sebagai lumbung pangan nasional dan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Dalam 3,5 tahun masa pemerintahan Indramayu bermartabat, alhamdulillah Indramayu sudah banyak penghargaan yang kami peroleh. Ada 14 prestasi dan 21 penghargaan. Penghargaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 4 nasional terbaik se-Jawa Barat dan 99,9% tercovernya BPJS Kesehatan Masyarakat Indramayu. Penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan APBD, reformasi birokrasi dalam pelaksanaan merit system, pengendalian inflasi daerah dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja berkat kerja keras super tim yang patut kami apresiasi dengan ucapan terima kasih. Semua yang kami kerjakan sepenuhnya kami dedikasikan untuk masyarakat. Ya, saya melihat pasangan Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini hanya didukung oleh 5 kursi saja. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Luki, kelihatannya ini kurang realistis menurut saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pengembangan pariwisata Indramayu tentu ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Pertama, promosi pariwisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun dari daerah lain. Yang kedua, kita melakukan penyelenggaraan festival seni adat budaya di tingkat kecamatan, kabupaten secara rutin dan teragenda. Memberikan fasilitas pengembangan industri kreatif yang berbasis pada keunggulan daerah dan kearifan lokal. Memberikan fasilitas pendampingan, pengembangan dan peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata terhadap objek wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat ataupun BUMDes. Pembangunan dan peningkatan objek daerah tujuan wisata ODTW sebagai destinasi pariwisata, wisata religi maupun wisata kuliner, wisata alam dan lain-lain. Mendorong dan mempermudah kegiatan konser, show dan lain-lain yang dapat meningkatkan kunjungan wisata. Lalu kemudian pembangunan dan peningkatan kawasan Pulau Biawak sebagai destinasi wisata nasional yang berwawasan lingkungan. Dan tentu saja itu semua bisa terlaksana bila mana kita memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk akses kepada kawasan-kawasan wisata di Indramayu. Saya melihat ada salah satu potensi wisata di Ciwado, itu luar biasa sekali. Saya sudah datang ke sana dan sayangnya sampai hari ini memang jalanannya sangat rusak dan tidak dikelola dengan baik. Lalu kami juga melihat bahwa ada beberapa objek-objek wisata yang sebenarnya dikelola oleh pemerintah daerah sebelumnya, seperti di Dayung itu ada objek wisata waterboom, ada juga semacam taman-taman bermain yang edukasi yang semenjak Covid ditutup lalu tidak dibuka kembali, dan itu sangat rugi masyarakat sekitar karena yang tadinya warung-warung rame, yang tadinya ada kegiatan ekonomi di situ sekarang menjadi mati suri dan kami khawatirkan akan mati selamanya. Jadi kita akan melakukan revitalisasi, kita akan membangkitkan kembali, kita akan bangun tempat-tempat yang sudah rusak, yang selama ini ditelantarkan selama 3 tahun, terlantar bagaikan buat tempat uji nyali. Nanti kita bersihin, kita beresin, kita fasilitasin dan kita top up supaya bisa menjadi objek wisata berbasis man-made di Indramayu. Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak waktu masih tersisa? Ya, dan tentunya peran pemerintah daerah khususnya bupati dan wakil bupati bukan cuma hanya ngomong saja, tapi memang berbasis anggaran. Kita akan mengajukan anggarannya dan kita akan lobby kepada DPRD untuk bisa melakukan penganggaran yang optimal. Tahan Insya Allah Bapak. tidak. Iya. Insya Allah itu akan kita lakukan, artinya melakukan revitalisasi, kita akan perbaiki kembali tempat-tempat yang sekarang sudah menjadi uji nyali, menjadi objek wisata yang optimal. Ya, saya kira untuk bisa mengembangkan potensi pariwisata ini juga perlu anggaran. Ya, saya melihat pasangan Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini hanya didukung oleh 5 kursi saja.
Sementara segala sesuatunya ini harus disetujui oleh parlemen. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Luki kelihatannya ini kurang realistis menurut saya. Demikian, terima kasih. Mungkin tidak realistis bagi paslon 01. Mungkin terlalu sulit untuk Anda, tapi sebenarnya mudah sekali, Pak. Kita tinggal datang, kemarin saya sudah datang ke objek-objek wisata yang menjadi uji nyali yang sudah pada rusak. Kita tinggal datang, kita hitung saja, Pak. Itu kerusakannya tidak terlalu banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah objek wisata itu kan pakai uang rakyat. Ratusan miliar uang rakyat menjadi onggokan bangunan tidak kepake. Kenapa tidak ditambah saja mungkin 1 miliar, 2 miliar, mungkin 5 miliar katakanlah. Itu bukan satu hal yang fantastis atau tidak realistis. Menurut saya sangat masuk akal sekali untuk hanya melakukan renovasi-renovasi. Dan insya Allah dengan adanya renovasi tersebut, maka masyarakat Indramayu terhibur, lalu objek wisata itu aktif, hidup, dan orang dari luar Indramayu bisa masuk, maka ada perputaran ekonomi. Dan itu sangat simpel, Pak. Saya juga heran kenapa Bapak bisa sampai bilang itu tidak realistis. Menurut saya sangat make sense sekali. Dan yang kedua, bahwa Indramayu itu juga bukan hanya objek wisata semacam itu, tapi saya lihat bahwa ada perkebunan, pertanian yang bisa menjadi objek wisata, semacam wisata made yang dibuat oleh manusia. Itu ada di Segeran, itu bisa petik jeruk di situ. Jadi bisa datang petik jeruk, bisa juga ada wisata petik mangga dan lain-lain. Jadi insya Allah bahwa saya sangat optimis untuk objek wisata ini sangat masuk akal untuk dilakukan. Terkait tentang 5 kursi dan berapa kursi, saya rasa kalau anggota Dewan DPRD adalah memang wakil dari rakyat, maka harus mendukung program-program yang pro rakyat. Hanya karena kita berbeda partai, bukan berarti kita mengesampingkan kepentingan rakyat. Bagi kami kepentingan rakyat adalah segala-galanya di atas kepentingan partai. Menurut saya kalau wakil rakyat memang benar-benar mau membela kepentingan rakyat, maka insya Allah program-program dari Bupati yang baik dan benar dan memang bermanfaat untuk rakyat, maka akan dilakukan dengan baik dan benar. Baik. Insya Allah. Punten banget ada amanat dari ini fotonya Ibu Anita. Ini dia tidak mendapatkan BPJS dan dia punya anak 2 stunting semua, stunting dan dia tidak mendapatkan BPJS dan juga belum masuk PKH. Dan kebetulan ini tetangga ibu, 5 rumah dari ibu di Desa Krimun. Terima kasih Pak Luki. Sepertinya dari tadi sentimen pribadi. Kita di belakang aja nanti. Mohon maaf Ibu Nina, insya Allah ini tidak personal. Saya benar-benar mendapatkan amanah. Ini orangnya beneran ada di Losarang, di Desa Krimun. Nanti bisa dicek. Itu tetangga ibu dan ini amanah dari saya. Saya melihat bahwa di Indramayu tarif PDAM tiba-tiba naik sangat luar biasa mahalnya dan pelayanannya sangat buruk. Terima kasih banyak. Saya akan menanyakan. Pada saat bulan Agustus saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan bahwa Indramayu sudah tercover 99,9% kesehatan masyarakatnya gratis dari Kemenkes berupa UHC Universal Health Coverage. Program apa yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat yang sudah saya laksanakan secara maksimal? Terima kasih. Tentunya terkait dengan kesehatan, pertama kita melakukan pembenahan secara birokrasinya dulu. Profesionalisme birokrasi, terutama Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD itu yang kepala rumah sakitnya menjabat sebagai salah satu kepala dinas BKPSDM. Ini rada ambigu. Sementara rakyat Indramayu itu sedang butuh-butuhnya pelayanan kesehatan. Banyak orang yang merasakan bahwa mendapatkan BPJS, ya betul gratis, tapi pelayanannya sangat buruk. Ini keluhan yang saya temukan di masyarakat bahwa mentang-mentang saya gratis, tapi saya tidak mendapatkan pelayanan baik. Sebenarnya BPJS bukan gratis, BPJS itu adalah bayar, cuma di cover oleh pemerintah. Jadi pertama adalah melakukan profesionalisme birokrasi, khususnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah harus fokus ngurusin rumah sakitnya saja. Jangan cawe-cawe, jangan rangkap jabatan ke kepala dinas atau menjadi yang lain-lainnya. Lalu kemudian menyediakan fasilitas pelayanan khusus lansia, ibu hamil dan bayi di puskesmas dan RSUD. Pemenuhan ketersediaan obat, pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan dan vaksin. Dan juga optimalisasi pengadaan dan bantuan operasional mobil siaga setiap desa. Dan tentu saja kalau tidak salah Ibu Bupati kan punya program Dokmaru yang dokter masuk rumah. Saya sudah melakukan datang ke 1.700 titik dan rata-rata mereka mungkin belum mendapatkan secara optimal. Itu nanti bisa menjadi autokritik untuk Ibu tentunya, karena praktiknya di lapangan tidak sampai ke sana. Dan lagi-lagi Bu, ini mumpung bicara tentang BPJS, punten banget ada amanat dari ini
fotonya Ibu Anita. Ini dia tidak mendapatkan BPJS dan dia punya anak 2 stunting semua. Stunting dan dia tidak mendapatkan BPJS dan juga belum masuk PKH. Dan kebetulan ini tetangga ibu, 5 rumah dari ibu di Desa Krimun. Jadi ini amanat dari orangnya. Ada videonya juga dan sudah saya upload di TikTok. Jadi insya Allah ini bisa menjadi kritik untuk kita semua dan Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih Pak Luki. Sepertinya dari tadi sentimen pribadi. Kita di belakang aja nanti. Pertanyaan saya, tunggu sebentar. Tolong. Tenang. Pertanyaan saya adalah program apa? Sebentar. Program apa? Pertanyaan saya ya, program apa yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat yang sudah tercover 99,9% bahwa gratis. Kalau dok baru sudah 4.000 lebih, kalau memang masih ada yang kurang bisa ada ICETA, Indramayu Cepat Tanggap, yang bisa menampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf Ibu Nina, insya Allah ini tidak personal. Saya benar-benar mendapatkan amanah. Ini orangnya beneran ada di Losarang, di Desa Krimun. Nanti bisa dicek, itu tetangga ibu dan ini amanah dari saya. Ini namanya Ibu Anita. Sudah saya upload di TikTok saya. Kalau program-program apa, ya itu tadi sudah saya katakan sebenarnya tentang optimalisasi di rumah sakit, mempermudah perizinan pendirian rumah sakit. Karena perizinan ini sangat sulit sekali di Indramayu. Keluhan-keluhan dari beberapa rumah sakit yang sudah berdiri ingin ekspansi lebih besar pun sulit. Klinik-klinik pun perizinannya sulit. Dan juga untuk izin dokter pun sulit. Dan bahkan menurut saya kesehatan tidak terlepas daripada kebersihan air. Peningkatan kualitas air itu harus penting dan itu vital sekali. Saya melihat bahwa di Indramayu tarif PDAM tiba-tiba naik sangat luar biasa mahalnya dan pelayanannya sangat buruk dan itu tidak baik. Artinya air adalah bagian dari kehidupan kita. Dan insya Allah kebetulan Direktur PDAM-nya ada di sini, jadi sangat autokritik untuk kita semua bahwa air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Dan air di Indramayu sangat kotor dan itu harus bersih. Dan coba silakan ditambahkan Pak Wabub, mungkin ada tambahkan. Ya, kait. Tenang. Ya, boleh saya bicara? Boleh ya? Enggak, tadinya masih gaduh. Oke, kaitan dengan masalah kesehatan. Lagi-lagi saya bicara, saya sudah punya data. 7.500 sebagaimana orang sakit di Indramayu, terdiri dari 400 orang miskin. Akan harus ditopang dengan UHC. UHC itu 2019, bukan 2022 sudah kita dorong Bu. Nah, waktu itu kan Dokter Wawan belum mampu. Kebetulan menjelang pemilu, menjelang pilkada baru. Kemudian tenaga P3K kesehatan nih, yang masih rendah sekali. Kita 2 langkah dari kabupaten tetangga kita Cirebon maupun juga Kuningan. Nah ini penting dalam rangka untuk tenaga pendidik kesehatan. Kemudian kaitan dengan masalah perempuan Ibu, ya, kita juga ada namanya penyertaan stakeholder bagaimana untuk penanganan perempuan, di mana perempuan kita masih perlu dibutuhkan bagaimana untuk penanganan. Waktu Anda habis, Bapak.